Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalankan akan segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu yang tetap Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau telah melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Bahkan Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati begitu banyak berkat Tuhan di hari-hari yang lalu. Pada hari ini kami juga menikmati berkat Tuhan, yaitu nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan juga tugas dan tanggung jawab yang akan kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah, kami mohon kiranya Engkau menolong kami. Memberikan kami akan terang-Mu, melalui firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami dengarkan dan renungkan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal 2 Desember tahun 2021, terambil dari Mika pasal 1 ayat 2a. Mika pasal 1 ayat 2a, demikian bunyinya. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat terkasih, banyak orang yang berbuat dosa tanpa merasa bersalah. Mengapa demikian? Karena mereka mengabaikan fakta bahwa Tuhan ada dan melihat akan tindakan mereka. Orang Israel dan orang Yehuda melakukan dosa tanpa takut, seolah Tuhan itu tidak ada dan hukum Tuhan tidak pernah mereka dengar. Kemudian datanglah Nabi Mika menyuarakan akan kemarahan Tuhan. Ia memperingatkan bahwa penghakiman Tuhan akan jatuh atas Israel, atas Yehuda dan juga Samaria. Kalau alam saja gentar menghadapi akan Tuhan, masakan manusia itu tidak takut terhadap Tuhan yang melihat semua kejahatan mereka? Demikian seruan dari Nabi Mika. Lalu apa dakwaan Tuhan terhadap umatnya yang memberontak melawan akan Allah yang Maha Kuasa? Yerusalem sendiri saja sudah menjadi tempat penyembahan berhala dan bukan lagi sebagai tempat untuk beribadah. Sebab itu Tuhan akan menghukum umatnya, menghukum bangsa Israel, Yehuda dan juga Samaria. Mendengar itu, tentu saja Nabi Mika berseru agar mereka bertobat, supaya mereka tidak mendapat akan hukuman Tuhan. Mika ingin agar bangsanya itu kembali taat dan beribadah kepada Tuhan. Akan tetapi ternyata bangsa itu tidak mau mendengarkan akan seruannya. Sekalipun Nabi Mika sudah berulang-ulang mengatakan agar mereka melakukan keadilan sosial dengan memperhatikan akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, tapi bangsa itu menolak. Kemudian Nabi Mika juga berduka. Ia meratapi akan dosa umatnya, dosa bangsa Israel, dan meratapi akan penghakiman dari Tuhan yang akan jatuh kepada bangsa itu. Jemaat terkasih, Tuhan Allah memperhatikan kita sama seperti Tuhan memperhatikan bangsa Israel. Maka kita sebagai umatnya, kita harus memeliharakan kekudusan hidup kita. Tuhan memandang serius segala sikap dan tindakan dosa kita. Dia juga memandang akan perlawanan terhadap kebenarannya. Tuhan marah bila kita mengandalkan sesuatu selain Dia.
memprioritaskan hubungan lain dan mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Ataupun kita mengutamakan ambisi ketimbang memperhatikan akan kehendak-Nya. Apapun bentuknya, semua bentuk penyangkalan akan ketuhanan Yesus di dalam hidup kita akan membangkitkan murka Tuhan. Karena itulah hari ini kita dipanggil untuk menyadari diri kita, mengingat segala kekurangan, kesalahan, ataupun dosa-dosa yang telah kita lakukan, ataupun yang telah kita katakan, yang membuat Allah begitu murka, ataupun Allah begitu sedih atas apa yang kita katakan dan lakukan. Juga terhadap sesama kita. Tuhan tidak ingin kita mengabaikan akan diri-Nya. Tuhan tidak ingin kita menutup telinga kita dan tidak mau taat kepada perintah-Nya. Mungkin kita belum merasakannya saat ini apa yang menjadi kemarahan Tuhan. Tapi kita sudah melihat sendiri bagaimana kebesaran Tuhan itu yang begitu dahsyat bila mana Ia murka atas kehidupan kita. Kita tidak bisa mengatakan juga bahwa bila mana bencana terjadi itu berarti Tuhan murka terhadap kita. Ini bukan hanya bicara terhadap seluruh dunia ataupun sebuah bangsa, tapi juga pribadi, keluarga ataupun komunitas kita sendiri. Bagaimana kita pribadi, keluarga kita, komunitas kita itu bersikap ataupun berkata. Apakah kita menutup telinga kita dan tidak mau memperhatikan apa yang menjadi perintah-Nya? Ataukah kita menjadi orang yang tunduk atau yang taat kepada Tuhan dan mau untuk melakukan kehendak-Nya? Tentu sebagai manusia kita tidak akan mampu melakukan semuanya dengan sempurna. Tapi Tuhan akan memberi pertolongan kepada kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan membantu kita asal kita mau untuk percaya, untuk mau merendahkan hati, menerima akan perintah dan juga kehendak-Nya. Kalau bahasa santainya, kita tidak ngeyel, kita tidak bebal, tapi kita rendah hati, tunduk, taat, menerima akan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada saat ini. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami senantiasa mau menerima akan setiap ajaran-Mu, perintah-Mu, dan mau tunduk taat melakukannya. Kami menyadari Tuhan bila mana kami melawan akan kehendak-Mu atau kami tidak mau mendengar akan perintah-Mu, maka kami akan mendapatkan murka-Mu. Kami akan berada dalam penghukuman Tuhan. Dan kami telah melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu marah terhadap sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, terlebih di masa Advent ini Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami menjelang kedatangan-Mu. Dengan kami menyadari diri akan segala kelemahan, kesalahan kami yang telah kami lakukan dan katakan terhadap sesama kami, terlebih mengabaikan akan diri-Mu, akan kehendak-Mu, akan perintah-Mu itu Tuhan. Ampunilah kiranya kami, dan biarlah kami menyesali setiap hal yang menyedihkan akan Engkau ataupun sesama kami, yang merugikan dan menyakiti sesama kami Tuhan, yang mengabaikan Engkau. Dan jangan biarkan Tuhan kami mau melakukannya lagi. Jangan biarkan kami menganggap enteng terhadap segala perintah-Mu. Jangan biarkan kami menutup mata kami ataupun menutup telinga kami terhadap apa yang Engkau peringatkan
ajarkan kepada kami. Tapi kami mau mendengar, melakukannya dalam hidup kami. Dan kami juga mau Tuhan, dalam masa persiapan ini, kami senantiasa menjadi orang yang tidak bercacat di hadapan menjelang kedatangan-Mu Tuhan. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus mengajari kami, Roh Kudus memberikan kami kekuatan supaya kami bisa tetap berjalan di dalam jalan-Mu. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga pekerjaan pelayanan kami, biarlah Tuhan mau memberkatinya, Tuhan memberikan damai sejahtera untuk setiap kami, keluarga kami, ataupun orang-orang yang bersama dengan kami, untuk melakukan segala tanggung jawab ataupun tugas yang Kau berikan kepada kami, agar kami bisa mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing kita, menuntun kita dalam melakukan apa yang Dia kehendaki, sehingga kita tetap berjalan di dalam jalannya, terlebih di dalam masa Advent ini. Tuhan memberkati, salam sehat.